Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang anak berusia 6 tahun asal desa Sekaan Kintamani, Bangli, terluka digigit anjing di bagian wajah dan leher. Pura di Desa Peninjauan, Kecamatan Tembuku, Bangli, rusak parah tertimpa pohon tumbang. Dalam kunjungannya ke Bali, Presiden Joko Widodo berkunjung ke sebuah mal di kawasan Kuta. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana kembali mengingatkan partai politik peserta pemilu agar segera membuat rekening khusus dana kampanye untuk memudahkan pengawasan. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jemberana, I Ketut Adi Sanjaya mengatakan, rekening khusus dana kampanye wajib bagi partai politik peserta pemilu dan hingga saat ini belum satupun parpol di Kabupaten Jemberana membuat rekening khusus dana kampanye. Untuk itu KPU memberikan batas waktu maksimal hingga tanggal 27 November. Kemudian di mana rekening khusus dana kampanye ini berbeda dengan rekening partai politik, itu harus dibedakan. Jadi rekening yang khusus menampung dana-dana untuk kampanye itu disimpan dalam rekening khusus dana kampanye. Kemudian pada saat ini kami sedang konsen untuk menghimbau partai politik agar segera mengurus surat pengajuan permohonan rekening khusus dana kampanye kepada KPU Jemberana agar nanti bisa kami buatkan surat pengantar agar bisa mengurus rekening khusus dana kampanye di mana bank-bank yang dituju oleh partai politik. Kemudian karena nanti juga pada saat pelaporan rekening khusus dana kampanye itu juga menjadi syarat pelaporan. Seperti diketahui, sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, parpol diwajibkan membuat rekening khusus di bank pemerintah untuk mengawasi aliran dana kampanye. Jika tidak dipatuhi, KPU Kabupaten Jemberana bisa menjatuhkan sanksi pembatalan kepada partai politik sebagai peserta pemilu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas kembali menyelenggarakan The International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas yang keempat kali. Pergelaran internasional berlangsung selama 3 hari, diikuti 3.000 peserta dari 17 negara dan telah menghasilkan 60 perjanjian kerjasama di sektor hulu migas dengan nilai lebih dari 7,1 miliar US dollar atau setara 100 triliun rupiah lebih. Acara ini berlangsung di Nusa Dua Convention Center, Bali sejak 20 September lalu dan kali ini tidak hanya menyoroti isu seputar kegiatan usaha hulu migas, tetapi berupaya mencari solusi untuk kegiatan operasi yang rendah karbon sehingga industri hulu migas bisa turut berkontribusi dalam pencapaian target net zero emission di Indonesia. Solusi tersebut diharapkan sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan produksi migas nasional sebesar 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari. Bahwa ada 128 cekungan, kita yang berproduksi baru 20 cekungan, jadi ada 68 cekungan yang masih belum dilakukan drilling dan sebagainya. Jadi potensi besar dan negara kita juga tadi disebutkan oleh Pak Menteri juga kita masih minyak impor gitu ya. Ke depan gas akan sangat promising. Jadi itu yang kenapa kita butuh investasi besar dan ini saya juga sebutkan bahwa paling tidak setahun itu harus 20 bilion US dollar untuk investasi sehingga kita bisa mengejar yang target 1 juta tadi. Acara ini diikuti 3.000 peserta dari 17 negara serta dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi atau BKPM Bahlil Lahal Dahlia, Menteri SDM Arifin Tasrif, dan juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang hadir secara virtual.
Ahmad Hilman melaporkan dari Nusa Dua Bali. Presiden Jokowi hari Minggu lalu berkunjung ke sebuah mal di kawasan Kuta. Kedatangan Presiden seperti biasa membuat pengunjung mal terkejut. Saat turun dari mobil, ratusan warga yang sudah menunggu langsung menyambut Jokowi. Mereka berusaha menembus pas pampres agar bisa melihat dari dekat dan berjabat tangan bersama Presiden. Tidak hanya warga lokal, wisatawan pun tidak ketinggalan. Mereka berebut ingin berfoto dengan Presiden karena kesempatan langka. In a photo! We met the president! How cool! How do you feel? Good, very good. Excited! Yeah, very good. You get the picture with him? We did. Do you wanna see? Do you want to see? I'll show you. Oh, great. Can you? Yeah. Oh, very honoured. Yes, it's terrific. Such a surprise to see Get the him. picture with him? No, I didn't. What's your name? I don't vote. Kunjungan Presiden Jokowi dan istri ke Bali untuk menghadiri pernikahan salah satu ajudan Iriana, istri Presiden di Uluwatu, Kabupaten Badung. Saat ini menurut survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%, tertinggi dari sebelumnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.